Tadi Saya berduka cita ya Mas. Mungkin bisa diceritakan tentang apa kejadian dan kronologis meninggalnya ibu mertua seperti apa? Ya sebenarnya memang mamanya Ayu ya, saya juga sudah menganggap mama saya sendiri juga, mama kandung saya sendiri, walaupun ini mama kandungnya Ayu. Iya. Karena kita sudah cukup lama juga tinggal bersama ya di rumah ini hampir 8 tahun sampai akhirnya kita pindah. Memang 2 tahun ini sakit ya, diabetes dan ada komplikasi jantung juga, tapi secara apa ya, semangat tuh mama tuh masih suka jalan-jalan. Jadi bahkan waktu kemarin Idul Adha itu masih sempat kita kumpul-kumpul di rumahnya mamaku di Ciledug. Nah yang aneh itu yang kemarin itu memang Ayu sempat melarang untuk datang ke rumah karena kebetulan rumah lagi ramai. Kita lagi ada meeting cukup maraton ya. Jadi dari pagi sampai malam tuh masih ada meeting terus kan di rumah. Dan ya cukup banyak orang lah. Karena kita takut kalau ada mama kan mama lagi sakit gitu kan. Orang tua juga takutnya nanti ya kita lagi kondisinya lagi pandemi juga ya. Jadi kita juga jaga-jaga. Tapi namanya orang tua tetap maksa untuk datang ke rumah, katanya kangen sama cucunya. Karena emang kalau dilihat dari Instagramnya mama gitu ya, isinya emang foto-foto cucu semua. Dia emang mamanya emang sangat sayang sekali sama cucu-cucunya. Kebetulan juga kayak anak kita, Alia itu adalah cucu pertamanya mama, jadi sangat dekat sekali ya. Bahkan mirip juga ya, mukanya bahkan mirip gitu. Jadi kemarin datang ke rumah, terus dari jam 11 ya, 11 sampai jam 5 sore akhirnya kayak teriak tapi nggak yang kencang ya, kayak apa ya, mungkin kayak mengaum gitu ya. Mungkin itu yang disebut sakaratul maut ya. Itu terjadi beberapa kali. Jadi jam 5 sore terus sempat tenang sampai jam 6, begitu lagi kedua, terus akhirnya aku bilang ke Ayu, kayaknya mama kita bawa ke dokter aja, ke rumah sakit, kita bawa. Teriak lagi, tapi yang kali ini pas kita papa itu tiba-tiba berat, terus akhirnya agak hampir jatuh ya. Karena padahal yang angkat banyak orang, 3 orang, 4 orang, tapi nggak kuat. Sampai akhirnya kita masukkan ke mobil, hanya dalam waktu beberapa menit ya, langsung diam ya. Dan sepertinya itu sudah nggak ada gitu. Jadi pas nyampe rumah sakit itu udah pergi. Jadi bawa ke rumah sakitnya kalau boleh tahu pas kemarin apa pas hari ini banget apa gitu? Semalam. Jadi semalam jam 7 ya. Jam 7-an dari kita bawa ke rumah sakit, terus diperiksa sama dokter di sana, ternyata juga bukan karena COVID. Jadi prosesinya diperbolehkan seperti normal ya, normal biasa ya. Biasa. Malam semalam jam 7 ya. Jadi meninggal di usia berapa dan ya meninggal di usia 67 tahun. Setelah meninggal itu kita langsung urus semua, ambulansnya kita siapin, terus akhirnya kita bawa ke sini. Cepat, jadi prosesnya juga cepat sih, nggak cepat ya, sama sekali tidak merepotkan ya, benar-benar lancar sekali. Kita bawa ke rumah, kita mandiin ya, datang mandiin, Ayu mandiin, sama keluarga mandiin, akhirnya kita bacain ini apa Yasin dan lain-lain sampai pagi ya, terus tadi jam 10 kita ya pengumpulannya prosesinya dan ditumpuk sama papanya Ayu, jadi di satu lahat. yang sudah tadi di Juruk. Ya, jadi
bisa diceritakan tentang sosok almarhumah ibu di mata Mbak Ayu seperti apa, dan mungkin ada firasat sebelumnya atas meninggalnya ibu sejauh ini. Jadi kita tinggal di rumah mama 8 tahun ya. Itu cukup berkesan juga, soalnya selama 8 tahun itu kan Rian juga pergi-pergi terus, nanggung, dan sering ketemu. Kalau pagi subuh berangkat ke bandara pasti ketemu mama. Itu berkesannya karena dia selalu pesen juga sih sama kita, terutama sama Rian kalau mau pergi-pergi, Mas sukses dan selamat ya, pasti dua itu, sukses ya Mas manggungnya, terus selamat ya sampai tujuan dan sampai pulang lagi gitu. Oh iya, itu kadang pagi itu subuh, Mas makan dulu, kadang dia minum aja terus udah berangkat mau ke bandara ya, dan selalu mau ke bandara. Jadi emang berkesan banget karena hampir setiap hari ya pergi terus selama tinggal sama mama. Terus mama juga selalu ngasih pesan-pesan buat kita yang bagus-bagus gitu, rukun terus selalu gitu. Terus ya kedekatan dia sama anak-anak kita gitu, jadi kayak kita merasa kehilangan banget sih. Jadi pertanda itu juga apa ya, itu yang orang Jawa bilang, adikku mimpi 2 hari sebelumnya emang gigi yang bawah, kok gigi yang bawah ya, kalau namanya Jawa darinya nih gitu, petanda nih yang pas lagi ada sakit. Mama juga sakit kan dari Januari gitu ya, dikasih petanda-petanda kayak gitu. Jadi ya kita berusaha lebih ikhlas aja ya, kalau misalnya terjadi ya kehendak Allah. Tapi kondisi mama drop itu sejak kapan gitu? Kalau boleh tahu. Apa memang dari bulan Januari kita udah intens, hampir tiap hari kita ke RSCM, kita ke rumah sakit untuk berobat jantung. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Mei. Nah setelah Mei ini kita agak mikir untuk mau ke rumah sakit karena ada beberapa kasus. ada PPKM juga kan kemarin, jadi Ada PPKM, jadi kita juga mikir kita stop dulu. kita jangan ke rumah sakit dulu deh gitu. Kita berhenti. Cuma memang dalam beberapa minggu ini juga mama lagi sering juga ke rumah ya, lagi rajin ke rumah, jadi nggak tahu kenapa pengen ke rumah terus gitu, pengen ke rumah kita terus. Minggu berapa kali ya kemarin? 3 tahun. 3 kali ya, mau ketemu cucu-cucunya. Karena emang udah gak kuat jalan, Iya. tapi ya itu emang dia karena energinya juga Besar. dan kemauannya juga tinggi. Dan yang terakhir kemarin pas sebelum meninggal juga dia sangat maksa banget. Sempat agak ngambek juga ya, karena sama Ayu tuh nggak boleh sebenarnya datang. Karena banyak tamu. Jadi banyak tamu kan. Bukan yang kerumunan, cuma maksudnya kita steril yang tamunya 2 orang gitu. Cuman kan ya kita jaga-jaga. pesan dari almarhumah yang paling diingat mungkin atau terakhir sebelum beliau wafat gitu, apa sih yang selalu ditanamkan ke Mas Trian, ke istri dan ke cucu gitu? Ya, rukun terus. Itu jadi Terus ya selalu ini ya, selalu kita juga kadang suka cerita ya, kita lagi ngapain, lagi mau bikin apa gitu. Jadi biasanya kita cerita, kita mau rilis lagu ya, sukses, kamu dengerin ya. Jadi salah satu fans nomor 1 The Massive ya mama juga sih, bahkan beberapa kali nonton konser terus ya. Memang hobi musik juga kan, sama musik juga. dan lagu penyemangatnya juga lagu Jangan Menyerah itu. Ya. Jadi selama dia sakit dia bilang, ya pokoknya kata Mas Rian kan jangan menyerah gitu, jadi saya nggak boleh nyerah gitu. Dia bilang ya dari lagu itu juga. Dan intens banget gitu almarhumah datang ke rumah untuk menjenguk cucu lah bisa dibilang. Padahal Itu lagi sakit tapi selalu maksain untuk ketemu sama cucu. nah, tadi aku sempat di sebelum wawancara kan bilang kata Mas Rian, cucu ada firasat bahwasannya Iya. yang jarang Nah ini juga salah satu firasat yang agak jarang terjadi, karena biasanya anakku yang paling kecil, Iradia, itu jarang mau kalau dicium sama eyangnya. Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Sini kabur. Nggak pernah mau. Tapi kemarin itu dia benar-benar nyamperin malah dia. Bilang ya cepet sembuh ya, jangan sakit, dicium kakinya, tangannya dipelukinnya, dicium. Kaget juga ya. Kaget juga maksudnya, "Loh, kenapa nih gitu, maksudnya tumben si Radia kayak gitu, ternyata emang itu firasat, salah satu firasatnya itu juga.
sampai nangis sempat pas udah dimasukkan ke liang lahat beliau si cucu nangis kejer. Ya, yang paling nangis kejar ya Ralia sih, anak pertamaku ya. Karena Ralia ini kan dekat banget sama Eyang. Bahkan waktu kecil tuh sering banget pergi-pergi ya. Sering banget pergi keluar kota, mana pasti sama Ralia. Bahkan mukanya pun hampir mirip gitu kalau dilihat. Jadi, wah nggak berhenti nangis kan ketemu sama apa Pak D-nya, ketemu siapanya nangis lagi, ketemu sama tantenya nangis lagi. Nah ya punya memori yang cukup banyak. Nah, keinginan dari almarhumah sendiri seperti apa sih yang belum tersampaikan sampai saat ini gitu? Belum diwujudkan. Ya liburan bareng-bareng ya. Karena selama ini kan memang masih udah sakit ya. Sakit. Jadi kondisinya tuh nggak bisa yang keluar kota, itu nggak bisa. Jadi ya saya itu kalau sehat saya pengen jalan-jalan. Iya, itu. Nah, Mungkin ada apa sosok almarhumah seperti apa, dan mungkin ada kenangan terindah juga yang nggak bisa dilupakan hingga saat ini. Yang dan Mbak Ayu sendiri. Kenangannya begitu banyak sih. Kenangannya, oh ya, ada ingat kita pernah jalan-jalan nggak jauh sih ke Singapura. Ya, sebelum aku pindah ke Jepang ya. Itu sih yang berkesan. Jadi kita jalan berempat ya sama Ralia. Aku, Rian, Mama sama Ralia. Itu sih yang berkesan. Pergi-pergi keluar rasa dari situ kesehatannya menurun. Banyak foto dia nonton konser, semua di luar, yang bertiga gitu itu sih yang berkesan. Mas Rian ada tambahan mungkin hal yang lain? Ya itu untuk pertama kalinya aku benar-benar masuk ke liang lahat gitu. Benar-benar mengantarkan mama sampai ke dalam liang kuburnya ya. Itu sebuah hal yang luar biasa sih yang benar-benar mengingatkan aku juga bahwa ya setiap manusia pasti akan balik lagi ke asalnya. Kayak ya merinding banget sih. Tapi memang aku berusaha untuk tidak menangis sebenarnya karena di agama Islam pun juga bisa kita nggak boleh nangis, tapi kita harus bisa ikhlas, kita menata kehidupan kita yang lebih baik lagi ke depan gitu. Tapi kita nggak bisa nahan juga, maksudnya ya itu juga ya namanya manusia pasti nangis. Memang tadi aku berusaha untuk menahan, alhamdulillah bisa nahan ya. Karena aku yakin mama ketika kita ikhlas ya itu juga akan melapangkan kita juga untuk kita ke depan juga pasti doa-doanya mama itu pasti bisa mengiringi kita juga gitu, bisa melindungi kita juga. apalagi ini first time-nya Mas Rian menghantarkan banyak bisa dibilang ibunda, termasuk ibunda juga ya. Ini first time-nya banget ya. Pertama kali selama ini ya kalau saudara meninggal ya paling dari hanya ngeliatin aja. Tapi kali ini ya ini adalah mamaku juga, jadi aku harus ikut nganterin sampai ke liang lahat. Nah, itu sebenarnya kan cucu pertama, terus ke almarhumah belum bisa melihat sampai gede ya. Iya. Belum bisa sampai ngeliat cucu pertama nanti nikah seperti apa. Ada keinginan nggak sih waktu itu nenek apa tuh almarhumah ngomong gitu, aku pengen deh ngeliat cucu pertamaku nikah sampai nikah gitu, pernah nggak sih atau tersirat gitu? Nggak pernah sampai ke situ, tapi pasti namanya mungkin adiknya Ayu kan ada yang belum nikah. Oh. Itu jadi Minta. pengen banget sebenarnya mamanya Ayu itu pengen banget ngelihat adiknya menikah gitu ya. Cuma nggak sampai Iya. Ya, itu deh. Mungkin terakhir doa dari harapan mungkin. ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita sebagai perwakilan keluarga juga minta maaf kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh mama kita yang disengaja atau tidak disengaja. Mohon doanya agar diberikan kemudahan dan lapang kuburnya, terus diampuni dosa-dosanya juga.
diterima iman Islamnya, bisa ditempatkan yang di sisi Allah yang paling terbaik. Ya kasih minta doa yang terbaik buat Mama ya. Mama Mino Sukaryati. Untuk Mama, apa yang disampaikan? Aku pengen minta maaf sama mama karena belum bisa menjadi anak yang terbaik. Buat aku dia merasa begitu dari aku banyak penyesalan, tapi ya aku belum berusaha ikhlas melepas kepergian mama karena mama sudah berpulang kepada Tuhan yang mempunyai mama, dia yang memiliki mama. Jadi itu yang aku berusaha ikhlas.